Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama bulan Ramadan bersamaan dengan tanggal 13 April tahun 2021. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus terkait dengan tindak pidana penggunaan surat palsu dalam sebuah perkawinan. Judul artikel di dalam Varia Peradilan tahun ke-10 nomor 117 bulan Juni 1995 ini adalah kasus perkawinan dengan surat palsu. Kasus ini bermulai dari keadaan suami istri Udin bin Jahid dengan Nyonya Hafsah yang memiliki 4 orang anak. Salah seorang di antaranya adalah gadis yang bernama Reni. Sang gadis jatuh cinta dan berpacaran dengan Suhanda, seorang duda. Namun hubungan ini tidak disetujui oleh orang tua Reni, yaitu Udin bin Jahid. Suatu saat Reni pamit kepada ayahnya akan pergi ke Jakarta menjenguk neneknya. Gadis Reni pergi dan tidak pernah pulang lagi selama 9 bulan. Orang tuanya mencari ke Jakarta di rumah neneknya. Namun sia-sia karena Reni tak pernah pergi ke rumah neneknya tersebut. Orang tua Reni mulai curiga bahwa Reni telah dibawa pergi pacarnya yang bernama Suhanda dan dinikahinya tanpa sepengetahuan orang tua. Dari kantor urusan agama di Cinere Sawangan tercatat bahwa Reni telah menikah dengan Suhanda. Dengan register tertera bahwa Reni adalah anaknya Pak Deris dan Suhanda berstatus jejaka. Penelitian selanjutnya membuktikan bahwa keadaan sebenarnya adalah Reni anak kandung Pak Udin bin Jahid, bukannya anak Pak Deris, sedangkan Suhanda bukan berstatus jejaka melainkan duda. Keadaan yang tidak sebenarnya ini kemudian dilaporkan kepada kantor polisi dan pengadilan agama di Kota Bogor yang kemudian membatalkan pernikahan Suhanda dengan Reni tersebut. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan atas kasus ini yang terungkap sebagai berikut. Suhanda mendatangi sekretaris desa untuk membuatkan surat numpang nikah model NA, NF, NH. Oleh sekretaris desa dibuatkan dengan dicantumkan bahwa status Suhanda adalah duda. Suhanda minta agar status duda diganti dengan status jejaka. Sekretaris desa menolak, namun akhirnya ia memberi belangko kosong yang sudah ditandatangani oleh sekretaris desa dan diberi stempel desa. Formulir tersebut lalu diisi oleh Suhanda dengan menulis dirinya sebagai jejaka. Reni minta tolong kepada Pak Deris untuk surat keterangan numpang nikah dan agar dimasukkan dalam kartu keluarga Pak Deris. Dalam formulir NA-NF-NH di dalamnya diisi Reni anaknya Deris, padahal sebenarnya adalah anaknya Udin bin Jahid. Dengan surat-surat yang isinya tidak benar tersebut, maka wakil KUA menikahkan Reni dengan Suhanda dengan wali hakim. Ayah kandung Reni tidak pernah membuat surat kuasa wali nikah dan tidak pernah hadir sewaktu pernikahan tersebut. Di persidangan, jaksa penuntut umum menghadapkan Suhanda sebagai terdakwa 1 dan Reni sebagai terdakwa 2 dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan primer adalah pasal 266 ayat 1 junto pasal 15 ke 1 ayat 1 KUH pidana. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik tentang suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte tersebut seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya,
sehingga pemakainya dapat mendatangkan kerugian kepada orang tuanya terdakwa 1. Dakwaan subsidiar adalah pasal 263 ayat 2 junto pasal 55 ke 1 ayat 1 KUHP. Dengan sengaja telah memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Jaksa dalam tuntutannya menuntut agar supaya terdakwa 1 dan terdakwa 2 dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primer pasal 266 ayat 1 junto pasal 55 ke 1 KUHP. Kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dituntut hukuman penjara selama 5 bulan. Pada saat persidangan di pengadilan negeri, hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut. Dalam mengurus surat keterangan numpang nikah di sekretaris desa, maka formulir NA/NF/NH ditulis status duda oleh terdakwa 1. Namun atas saran dari saksi Pak Deris agar status duda ini diganti menjadi status jejaka. Dengan demikian, tercatatnya status terdakwa 1 dalam formulir nikah berstatus jejaka bukan kehendak dari terdakwa 1 sendiri, melainkan kehendak dari saksi 5 Pak Deris yang mengurusi keterangan numpang nikah untuk keperluan terdakwa 1. Demikian juga saksi 5 Pak Deris mengurus pula surat keterangan numpang nikah dari terdakwa 2, yaitu gadis bernama Reni. Dalam formulir nikah dicantumkan bahwa orang tua Reni adalah Pak Deris. Untuk ini Reni tidak setuju, maksudnya agar Reni dapat masuk dalam keluarga Pak Deris dan pernikahan dengan mudah dapat dilaksanakan. Dengan fakta ini, tercatatnya terdakwa 2 Reni sebagai anak Pak Deris yang sebenarnya adalah anak Udin bin Zahid adalah bukan kehendak atau kemauan atau seruan dari terdakwa 2 yaitu Reni, melainkan kehendak dan perbuatan dari saksi 5 Pak Deris sendiri. Beratas atas alasan ini, maka hakim pertama berpendapat bahwa perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa yang didakwaan tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga para terdakwa 1 dan 2 tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh dakwaan primer. Oleh karena itu, terdakwa 1 dan terdakwa 2 harus dibebaskan dari dakwaan primer. Mengenai dakwaan subsidiar, hakim pertama berpendirian bahwa pencantuman status jejaka dari terdakwa 1 dalam status keterangan numpang nikah atas nama terdakwa 1 adalah atas kehendak dari saksi 5 yaitu Pak Deris, bukan kehendak terdakwa 1 sendiri. Dengan demikian, maka unsur sengaja dari terdakwa 1 untuk mempergunakan surat numpang nikah tidak dapat dibuktikan. Mengenai pencantuman dalam formulir bahwa terdakwa 2 adalah anaknya saksi 5 atau Pak Deris adalah dibuat sendiri oleh saksi 5 atau Pak Deris dan bukan oleh terdakwa 2, bahkan terdakwa 2 berkeberatan dengan hal ini. Dari pertimbangan ini, hakim pertama berpendirian bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak memenuhi unsur-unsur dan dari tindak pidana dalam dakwaan subsidiar, sehingga para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiar. Oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan subsidiar tersebut. Akhirnya, hakim pertama memberi putusan membebaskan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepada mereka dan ongkos perkara dibebankan kepada negara. Atas putusan hakim tingkat pertama, jaksa penuntut umum menolak putusan tersebut dan mengajukan pemeriksaan untuk tingkat kasasi. Lalu diajukanlah kasasi oleh jaksa penuntut umum. Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya kemudian berpendapat bahwa yudek faksi telah salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung RI tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya pada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa 1 menyuruh saksi 3, yaitu sekretaris desa, memasukkan keterangan bahwa terdakwa 1 adalah jejaka, padahal ia adalah duda. Saksi 3 tidak berani, yaitu sekretaris desa,
namun memberikan blanko model NA yang kosong dan ditandatangani oleh saksi sekretaris desa dan diberi stempel desa. Selanjutnya, terdakwa 1 sendirilah yang mengisi sendiri blanko tersebut. Hal ini menurut Mahkamah Agung RI bahwa terdakwa 1 dapat dianggap menyuruh saksi 3 memasukkan keterangan jejaka dalam formulir tersebut, walaupun saksi 3 tidak menulisnya sendiri. Dari hasil persidangan, Pengadilan Negeri ternyata terdakwa 2 menyuruh saksi 5 untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk menikah dan memasukkan terdakwa 2 ke dalam kartu keluarga saksi 5 dan membuatkan surat keterangan numpang nikahnya. Saksi 5 adalah Pak Deris. Pencantuman nama saksi 5 Pak Deris sebagai orang tua terdakwa 2 sesuai dengan permintaan terdakwa 2 agar ia dapat dimasukkan dalam kartu keluarga saksi 5 untuk memudahkan pernikahannya, di mana terdakwa 2 sendiri yang menyerahkan surat ini kepada wakil KUA yang akan menikahkannya dengan terdakwa 1. Berdasarkan atas alasan yuridis ini, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah terbukti bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat model NA, NF, dan NH, yang akhirnya keterangan yang palsu ini dimasukkan dan atau diisikan ke dalam blanko akte nikah terdakwa 1 dan 2 yang dipakai oleh para terdakwa sendiri. Akhirnya Mahkamah Agung RI memberi putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 387/P/B/1991 dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa 1 dan 2 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik yang dilakukan bersama-sama, membidana para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan dan seterusnya. Atas kasus posisi di atas, tim redaksi Varia Peradilan memberikan catatan hukum sebagai berikut. Terdakwa yang menerima blanko kosong model NA untuk persyaratan pernikahan yang sudah ditandatangani oleh sekretaris desa dan telah diberikan pula stempel desa, kemudian terdakwa sendiri yang mengisi blanko tersebut dengan dalam blanko bahwa satu terdakwa adalah jejaka, padahal sebenarnya ia adalah duda. Hal ini dilakukan oleh terdakwa karena sekretaris desa tersebut tidak berani memenuhi keinginan terdakwa agar dirinya dicantumkan sebagai jaka untuk mempermudah pelaksanaan pernikahannya. Perbuatan terdakwa ini dapat pula dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan pasal 266 ayat 1 Junto 55 ke 1 KUH Pidana. Nah, teman-teman semuanya, supaya lebih jelas, mari kita baca secara bersama-sama kembali pasal 266 ayat 1. Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik tentang suatu kejadian yang sekebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu. Jadi maksudnya seseorang itu menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik, sementara untuk menerangkan kebenaran keterangan itu memang harus menggunakan akte tersebut. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu, seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang dinamakan akte otentik adalah suatu surat yang dibuat bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pegawai umum. Yang dapat dihukum menurut pasal ini, misalnya orang yang memberikan keterangan yang tidak benar, untuk dimasukkan ke dalam akte yang harus dibuat oleh pegawai tersebut dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan akte itu, seolah-olah keterangan di dalam akte itu adalah benar. Nah, ini adalah satu contoh perkara di mana ada orang yang sengaja menggunakan keterangan palsu yang termuat dalam sebuah surat atau akte otentik, padahal keterangan itu sebenarnya adalah tidak benar, dan dengan adanya surat itu maka seolah-olah yang tidak benar itu adalah benar.
maka jelas dia merupakan sudah menggunakan surat yang dinyatakan palsu, teman-teman semuanya, dan itu dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana sesuai dengan pasal 266 ayat 1. Demikian pembahasannya dengan judul kasus perkawinan dengan surat palsu.